Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Trisna Yolanda dari kelas Indralaya angkatan 2019. Ingin menjelaskan tentang teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud dan Erikson. Teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud dan Erikson. Mengenai psikoanalisis, yaitu berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang terpenting dalam teori ini yaitu motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian berkembang ketika terjadinya konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi selama masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud 1856-1939 merupakan pelopor teori psikodinamika. Teori yang dikemukakan Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Teori psikologi yang paling banyak diacu dalam pendekatan psikologi atau yang paling dominan dalam analisis karya sastra adalah teori psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut Freud, psikoanalisis ialah sebuah metode perawatan medis bagi orang-orang yang mengalami gangguan syaraf. Psikoanalisis merupakan suatu jenis terapi yang bertujuan untuk mengobati seseorang yang mengalami penyimpangan mental dan syaraf. Penekanan Freud pada alam bawah sadar berasal dari pelacakannya terhadap pengalaman-pengalaman pribadi para pasiennya, di mana ditemukannya bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kehidupan pasiennya di masa selanjutnya. Freud yakin bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting, yaitu yang pertama ada ID, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. 3 struktur penting kepribadian menurut Freud. Yang pertama, ID. Struktur kepribadian yang asli, yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk insting-insting. ID merupakan gudang energi psikis dan menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua struktur kepribadian lainnya. Yang kedua yaitu ego. Struktur kepribadian yang berurusan dengan tuntutan realitas. Ego disebut sebagai badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Yang ketiga yaitu superego. Struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah apakah sesuatu itu benar atau salah, sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego termasuk dalam teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Timbulnya mekanisme pertahanan ego tersebut karena adanya kecemasan-kecemasan yang dirasakan oleh individu. Sigmund Freud sendiri mengartikan mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang dilakukan oleh individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan ID maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego, dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ID, ego, dan superego adalah suatu konsep yang dikembangkan oleh Freud untuk menjelaskan komponen-komponen perkembangan biologis ID, psikologis, ego, dan sosial, superego. Selanjutnya yaitu teori psikoanalisis menurut Erikson. Menurut teori psikososial Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan kanak-kanak. Tahap kelima terjadi pada masa adolesen, dan 3 tahap terakhir terjadi pada masa dewasa dan usia tua. 8 tahap perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama, trust versus mistrust. Yang kedua, autonomy versus shame and doubt. Yang ketiga, initiative versus guilt. Yang keempat, industry versus inferiority. Yang kelima, identity versus identity confusion. Yang keenam, intimacy versus isolation. Yang ketujuh, generativity versus stagnation. Yang kedelapan, integrity versus despair. Yang pertama yaitu trust versus mistrust.
Pada tahap ini, bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Rasa percaya menuntut perasaan secara nyaman secara fisik. Pada saat itu, hubungan bayi dengan ibu menjadi sangat penting. Yang kedua, autonomi versus shame and doubt. Berlangsung pada akhir masa bayi dan masa mulai berjalan. Setelah memperoleh kepercayaan, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka. Yang ketiga, inisiatif versus guilt. Berlangsung pada tahun-tahun prasekolah. Anak terlihat sangat aktif, mulai berlari, berkelahi, memanjat, dan suka menantang lingkungan. Yang keempat, industri versus inferiority. Berlangsung kira-kira pada saat sekolah dasar, anak mulai memasuki dunia yang baru. Kelima yaitu identity versus identity confusion. Tahap yang berlangsung selama masa remaja. Pada tahap ini, anak dihadapkan pada pencarian jati diri. Yang keenam, intimacy dan versus isolation. Tahap ini berlangsung selama tahun-tahun awal masa dewasa. Yang ketujuh, generativity versus stagnation. Tahap yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Yang kedelapan, integrity versus despair. Tahap ini berlangsung selama akhir masa dewasa. Integritas terjadi ketika seseorang pada tahun-tahun terakhir kehidupannya menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah dilakukannya. 8 tahapan perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama, kepercayaan versus kecurigaan. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Yang kelima, kerajinan versus inferioritas. Yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Yang keenam, keintiman versus isolasi. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi. Yang kedelapan, integritas versus keputusasaan. Selanjutnya, Erikson memberi jiwa baru ke dalam teori psikoanalisis dengan memberi perhatian lebih terhadap ego daripada ID dan superego. Dia masih menghargai teori Freud, namun mengembangkan ide-ide khususnya dalam hubungannya dengan tahap perkembangan dan peran sosial terhadap pembentukan ego. Ego berkembang melalui respon terhadap kekuatan dalam dan kekuatan lingkungan sosial. Ego bersifat adaptif dan kreatif, berjuang aktif, otonomi, membantu diri menangani dunianya. Erikson masih mengaku adanya kualitas dan inisiatif sebagai bentuk dasar pada tahap awal, namun hal itu hanya bisa berkembang dan matang melalui pengalaman sosial dan lingkungan. Peranan teori psikoanalisis dalam peranan pendidikan. Pada perkembangannya, teori psikoanalisis banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, dalam pendidikan, konsep kecemasan pada setiap individu dapat diolah dan dikembangkan oleh para pengajar atau konselor demi kebaikan peserta didik. Yang kedua, dalam ranah pendidikan, teori psikoanalisis berbasis dalam kecerdasan majemuk. Tiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan bukan berdasarkan pada angka-angka yang berkaitan dengan IQ. Yang ketiga, berkaitan dengan agresivitas siswa. Seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap ini agar terarah menjadi lebih positif. Sekian penjelasan seputar teori psikoanalisis Sigmund Freud dan Erikson dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua.